Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas seputar algoritma. Ketika membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Ya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya apa pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma itu adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma ini juga langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Menurut informasi dari Wikipedia, al-Khwarizmi adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai Bapak Aljabar karena telah membuat buku pertamanya yaitu Aljabar yang membahas tentang solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Dan kali ini dulunya adalah berawal bernama Al-Khwarizmi, kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Menurut Donald Ignat, adapun ciri algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama, ada input. Maksud di sini adalah permasalahan yang akan dihadapi atau akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih. Input atau masukan. Yang kedua ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Yang keempat ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Maksud di sini adalah instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Dan yang kelima ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program, di mana program akan berhenti ketika tujuan yang akhir itu telah tercapai. Pembuatan algoritma mempunyai banyak kantungan, di antaranya pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Maksudnya, penulisan algoritma ini adalah independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Lalu yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang dihasilkan atau dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, ada struktur English atau SE. Yang kedua ada pseudocode, yang ketiga ada flowchart. Oke, untuk yang pertama, 3 cara penulisan algoritma yaitu struktur English atau SE. Dikenal juga sebagai natural language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dari dasar SE ini adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi menjadi bahasa Indonesia atau struktur Indonesian atau lebih disingkat oleh SI. SI atau SE lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Contoh kasus, bagaimanakah urutan atau cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis? Ayo bagaimana? Oke, contoh kasus tadi, bagaimanakah urutan cara membuat secangkir kopi yang logis atau masuk akal secara sistematis? Seperti yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi panas ke dalam saset tadi yang sudah berisi air panas. Yang kelima, yang keempat, tambahkan gula dan creamer sebagai campuran pemanis.
Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula, dan creamer bercampur rata dengan air. Dan yang keenam, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh tidak berurutan, asalkan tidak merubah hasil akhirnya atau output. Misalkan di dalam program, contohnya membuat fungsi dulu baru prosedurnya atau sebaliknya. Jangan contoh logika yang salah, menuangkan kopi di gayung dan mengaduknya dengan spatula, maka itu adalah algoritma yang salah karena tidak masuk akal. Atau contoh yang lain, tidak menuangkan kopi bubuk ke dalam cangkir, berarti ada urutan yang salah dalam algoritmanya. Atau mungkin teman-teman tidak mengaduk semua bahan tetapi malah membalikkan gelas, sehingga bahan tumpah dan artinya tidak ada hasil akhir atau tidak ada output yang dihasilkan, dan itu merupakan algoritmanya salah. Yang kedua, cara penulisan algoritma adalah pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti BASIC, 7 Fortran, atau Pascal. Ketiga, ada flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang diperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Contoh kasus untuk pseudocode dan flowchart. Tentukanlah apakah bilangan yang diinput adalah bilangan ganjil atau genap menggunakan pseudocode dan flowchart. Untuk yang pertama, untuk pseudocode. Untuk pseudocode, apakah bilangan itu ganjil atau genap? Jika bilangan mode 2, for information, mode ini adalah sisa hasil bagi 2 sama dengan 0, maka akan mengeluarkan output genap. Jika salah, jika bukan sisa hasil baginya 0, maka output yang akan dihasilkan adalah output yang ganjil dan NDIF. Misalkan kita memasukkan angka 10. 10 dibagi 2, sisa hasil baginya adalah 0. Kenapa 0? 10 dibagi 2, 5, dan tidak ada hasil baginya. Oke, lanjut ke flowchart. Pertama kita mulai input bilangan bagi dengan bilangan atau angka 2. Apakah sisa baginya itu 0? Di sini ada yes, jika yes bilangannya nanti yang akan keluar adalah genap. Jika no, bilangannya yang akan keluar adalah ganjil. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, input bilangan adalah angka 10. Angka 10 tadi dibagi 2 adalah 5. Berarti sisa hasil baginya adalah 0. Jika yes dia turun ke bawah, akan mencetak output bilangan genap dan selesai. Bagaimana kalau misalkan yang kita input adalah bilangan 5? Input bilangan adalah 5. Lalu 5 tadi kita bagi 2. 5 bagi 2 sama dengan 2. Tetapi masih ada kita sisa, hasil sisanya adalah 1. 2 kali 2 kan 4. Jadi sisa 1. Sisa hasil bagi tadi itu bukan 0, jadi termasuk ke 0 dan akan menghasilkan output bilangan ganjil dan selesai. Cukup sekian untuk materi kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.